Bagaimana peradaban Islam bisa terbentuk dan bagaimana sebuah peradaban itu bisa menjadi suatu keberhasilan suatu bangsa dan apa saja faktor dari peradaban. Maka di video ini saya akan menjelaskan beberapa faktor dari peradaban terutama pada Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun, yaitu pada 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhirlah pulalah kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafah yang berkuasa pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan wafat terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagukan, yaitu cucu dari Genghis Khan. Begitulah gambaran sejarah singkat dari dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ilfat, saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Bani Abbasiyah terhadap peradaban dunia. Suatu peradaban dunia pasti tidak akan luput dari beberapa faktor serta bagaimana bisa terbentuknya suatu peradaban. Dan suatu peradaban pasti tidak akan luput terhadap ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pasti dapat didapatkan apabila suatu bangsa itu mendukungnya. Dan beberapa faktor yang menjadikan suatu peradaban dunia itu maju yaitu pertama adalah SDM, sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia itu menjadi sebuah sumber yang maju, maka dapat dikatakan peradaban dunia akan semakin maju, karena ketika sumber daya manusia itu terbangun dan suatu sumber daya manusia itu hebat, maka dapat dikatakan manusia-manusia yang ada di dalam suatu bangsa itu akan membangun ilmu pengetahuan serta akan memiliki potensi untuk mengembangkan bagaimana bangsa atau negara itu dibangun. Dan faktor yang kedua adalah bagaimana pemerintahan memberikan dukungan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Tentunya tidak luput dari suatu dukungan dari pemerintah, maka dapat dikatakan perkembangan ilmu pengetahuan akan menjadi terhambat, sehingga sumber daya manusia akan sulit untuk mendapatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Faktor yang ketiga adalah penghormatan terhadap ilmuwan atau seorang yang memiliki ilmu. Ketika seorang yang memiliki ilmu dihormati, maka tentu ilmuwan tersebut akan semakin mengembangkan ilmuwan atau ilmu yang mereka geluti tersebut. Dan tentunya tidak hanya untuk orang yang berkuasa saja untuk menghormati seorang ilmuwan, tetapi orang biasa atau orang awam pun harus menghormati seorang ilmuwan. Dan seorang ilmuwan muslim yang sebenar-benarnya, tentunya seorang yang ilmuwan muslim akan memiliki niat untuk selalu mengembangkan ilmunya karena lillahi ta'ala atau karena Allah. Ketika seorang ilmuwan muslim itu mendapatkan suatu harta duniawi, tentu itu bukan sebuah tujuan, tetapi itu sebuah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka, seorang ilmuwan muslim, mendapatkan sebuah kesempatan untuk beramal soleh yang lebih banyak lagi daripada yang lainnya. Bani Abbasiyah menjadi sebuah era di mana era perkembangan atau era Islam yang sangat maju, dan tentunya peradaban pada Bani Abbasiyah sangatlah maju dan itu sangat berpengaruh. Dan
Bani Abbasiyah tidak luput dari 3 faktor yang tadi saya sebutkan, yaitu faktor SDM, sumber daya manusia, faktor dari pemerintahan itu yang mendukung, setelah itu faktor dari orang yang memiliki ilmu itu dihormati. Dan pada Bani Abbasiyah semuanya sangatlah hebat. Dan akhirnya pada era Bani Abbasiyah atau pada era itu Islam dikenal sebagai era Islam emas atau Golden Age. Dan disitulah Islam mulai berkembang dan Islam mulai dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya dan Islam menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan pada zamannya. Tetapi pada saat ini Islam memiliki atau Islam menjadi mundur karena zamannya. Dan kita tahu bahwa peradaban sekarang dipegang oleh Barat. Dan peradaban ini tentunya sangat berpengaruh bagi kita umat Islam sehingga kita ketika ingin menerapkan nilai-nilai keislaman akan semakin terhambat dan kita tidak sebebas seperti waktu pada Bani Abbasiyah dulu. Dan inilah kita sebagai umat Islam yang pada zaman sekarang kita harus membangun peradaban mulai dari sekarang dan kita harus mulai mengoreksi diri sendiri supaya kita saling mengembangkan diri sendiri dan kita harus bisa mengeksplorasi serta kita bisa mengedukasi diri sendiri supaya kita sadar akan hal ini dan kita pasti bisa. Sebagai umat Islam kita yakin kita pasti bisa karena dahulu umat Islam pernah maju dan sekarang mulai dari kita. Mari kita buat peradaban dari sekarang dan dari diri sendiri. Mari kita mengoreksi diri sendiri apakah kita sudah mampu untuk mengembangkan atau membuat Islam ini menjadi sebuah peradaban baru. Maka jangan lupa untuk selalu menuntut ilmu untuk menambah sebuah ilmu pengetahuan dan jangan lupa bahwa ilmu pengetahuan sangat berpengaruh pada peradaban. Maka jangan lupa dan jangan segan dan jangan malas-malasan untuk menuntut ilmu. Terakhir dari saya, terima kasih. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.